وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita sedikit melihat kondisi atau keadaan yang ada zaman sekarang. Banyak sekarang kita jumpai orang-orang atau sebahagian orang yang mereka berlomba-lomba di dalam menyampaikan perkara-perkara agama. Mereka berlomba-lomba menyampaikan perkara agama, namun sayangnya dalam penyampaian mereka itu tidak didasari dengan niat ikhlas dan juga tidak dibekali oleh pemahaman agama yang baik, sehingga menimbulkan syubhat di antara kaum muslimin. Namun sayangnya karena memang kaum muslimin atau bahkan mayoritas kaum muslimin sekarang ini masih banyak yang awam, mereka tidak bisa menilai mana yang asli dan mana yang palsu, mana barang yang memang mendatangkan faidah dan mana barang yang tidak mendatangkan manfaat atau bahkan memberikan mudarat. Sehingga mereka mendengarkan semua orang yang menyampaikan perkara agama, meskipun dalam penyampaiannya itu banyak sekali terjadi subhat-subhat, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan. Apalagi mereka hanya melihat gelar-gelar, jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan seseorang. Apalagi dia adalah merupakan gelar profesor atau doktor, atau dia adalah merupakan salah satu di antara ketua ormas misalnya, ketua ormas Islam misalnya, atau dia adalah public figure yang suka warawiri televisi berdakwah misalnya, dan seterusnya. Padahal orang-orang terdahulu sudah mengingatkan kepada kita. Misalnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, "Falaisal ilmu bikasrati riwayah wala bikasratil maqal walakinnahu nurun yaktibu fi qalbi yufhimu bihil abdul haqqa wa yamizu bihi bainahu wa bainal batil." Falaisal ilmu, bukanlah yang namanya ilmu itu bikasrati riwayah, dengan yaitu banyaknya riwayat. Jadi ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat, dan tidak pula bikasratil maqal, dengan banyaknya ucapan. Sehingga orang selalu berdalil, berhujah kepada ucapan orang tersebut. Ingat, ilmu itu bukan dari situ. Walakinnahu, tetapi yang namanya ilmu adalah nurun, ia adalah merupakan cahaya. Yakzifu, yang cahaya itu akan masuk, akan menyelusup fil qalbi, ke dalam hati, yafhamu bihil abdu, di mana seorang hamba itu akan paham ilmu tersebut, al-haqqo, akan kebenaran. Di mana seorang hamba bisa mengetahui, bisa memahami kebenaran, wa yamizu bihi wa bainahu, sehingga menjadi pembeda, pemisah antara kebenaran itu wa bainal batil, dan di antara kebatilan. Jadi ilmu itu kalau kita ajarkan kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin itu paham, maka kaum muslimin bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Bukan hanya sekedar cerita-cerita lucu, sekian menit, bahkan sekian jam kita sampaikan pengajaran agama, kita orang-orang tidak mendapatkan ilmu yang memisahkan antara yang benar dan yang salah.
Ya karena mereka hanya digiring kepada lucon-lucon ini, kepada gurauan-gurauan ini, atau hanya dakwah itu untuk memfitnah ini, memfitnah itu, ya atau hanya untuk cerita tentang dirinya, tentang sahabatnya, tentang gurunya, sehingga orang pulang dari situ ya tidak mendapatkan ilmu yang dapat membedakan antara yang benar dan salah. Dan sekarang banyak ya orang-orang yang menyebarluaskan ilmu, menyampaikan ilmu, ya tetapi ya faedahnya untuk masyarakat, faedahnya untuk kaum muslimin itu sangat minim dan bahkan hanya menimbulkan kemudaratan. Ya kenapa? Karena keikhlasan. Ya karena mereka itu menyampaikan ya bukan untuk mendidik, bukan untuk membuat kaum muslimin itu berilmu. Ya, namun mereka hanyalah mencari popularitas. Ya, makanya ya dari dulu ya orang-orang dulu mengingatkan sebarluaskan ilmu. Ya, tapi berhati-hati dengan kepopularitasan, dengan keterkenalan, hati-hati. Jadi orang dulu nyuruh kita menyebarkan, tapi jangan sampai sekali niat kita, tujuan kita menyebarluaskan ilmu adalah supaya kita terkenal. Terkenal karena lucunya kita, terkenal karena pandainya kita bersilat lidah, ya pandainya kita memfitnah, ya apalah enaknya kita dikenal ya di dunia ini sebagai orang yang tidak memberikan faedah atau mendidik kaum muslimin. Oleh karena itulah Allah Jalla wa'ala sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada orang-orang tersebut, termasuk juga kepada saya, kepada kita orang-orang yang menyampaikan ilmu. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi yang takut kepada Allah ya di antara hamba-hambanya itu hanyalah ulama. Ya, jadi ulama adalah di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Dia tidak mau Allah itu murka, dia tidak mau Allah itu marah kepadanya, yang dengan marahnya itu Allah akan menjauhkan kita dari rahmatnya, Allah akan menjauhkan kita dari surganya, Allah menjauhkan kita dari keredoannya. Bayangkan ya. Jadi hendaklah kita ketika menyampaikan perkara-perkara agama, ketika kita menyampaikan ilmu-ilmu agama, harus tumbuh rasa takut kepada Allah. Janganlah kita ini menyampaikan perkara-perkara agama yang membuat Allah murka. Makanya orang-orang dulu juga menyebutkan tentang siapa ya orang yang dikatakan orang yang ya katakanlah orang yang dikatakan ulama. Yang pertama adalah orang yang paling takut. Bahkan di dalam ya penjelasan ya di dalam syarahnya dikatakan bahwa man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Jadi orang yang paling mengenal, orang yang paling tahu tentang Allah, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin takut kepada Allah. Kita takut Allah murka, kita takut Allah meninggalkan kita, kita takut Allah tidak ridho kepada kita. Maka jagalah lisan kita, janganlah kita menyampaikan hanya membuat orang senang, hanya membuat orang suka dengan kita. Ya, sehingga dengan itu kita jadi populer, kita mendapatkan pundi-pundi rupiah ya dengan ceramah-ceramah kita. Ya bukan itu, tapi pada saat kita menyampaikan perkara-perkara agama, hendaklah kita ini mengharapkan keridhaan Allah. Kita mengharapkan rasa cinta Allah kepada kita. Ya, jadi orang yang paling mengenal Allah itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sudah takut kepada Allah dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan? Kita kadang-kadang tidak peduli. Kita lebih suka orang senang sama kita. Kalau orang antusias kepada kita, mereka tepuk tangan, mereka surak, ya kita merasa bangga, sudah hebat. Bahkan dengan kita mencela, mencaci maki ulama, ya kita membuli ulama, ya bahkan dibuat seperti guyonan ulama-ulama itu, bahkan difitnah dengan fitnah-fitnah yang keji, apakah disebut sebagai Wahabi, Salafi, dan bahkan dibuat kata-kata yang tidak pantas, lalu orang surak, lalu dia bangga, merasa dia sudah benar. Ya, dia tidak berhati-hati dari murkanya Allah. Hati-hati memusuhi ya wali-wali Allah itu, yaitu wali-wali yang disebut adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Begitu juga dikatakan dalam riwayat yang lain, dan ini dari Ibnu Mas'ud, dikatakan kafa bi khasyatillah ilman wa kafa bil iktirari billahi jahlan. Kafa, cukuplah, bi khasyatillah ilman, cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Ya, kafa, cukuplah, bi khasyatillah, dengan rasa takut kepada Allah itu ilman, sebagai ilmu, wa kafa bil iktirari billahi jahlan, dan cukuplah orang yang tertipu, terbuai dengan karunia Allah itu disebut sebagai orang yang bodoh. Ya, jadi orang bodoh adalah orang yang tertipu dengan nikmat Allah. Tertipu dia karena dia sudah tenar, hartanya melimpah, ya, tapi dia dimurkai oleh Allah. Hati-hati, itu adalah orang bodoh, walaupun dia adalah dai terkenal, walaupun dia sudah masuk TV kemana-mana, walaupun dia diundang kemana-mana, tapi dia tertipu sehingga dia menyampaikan dalil-dalil yang bertentangan, sehingga dia menyampaikan hadis-hadis yang palsu, dan dia menyembunyikan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi yang seharusnya disampaikan kepada umat manusia. Begitupun Imam Asy-Sya'bi juga pernah berkata, innamal alim man yakhshallah. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Nah, kalian atau kita semua yang menyampaikan ilmu Allah di sini, apakah ada rasa takut? Apakah kita tidak takut menyampaikan bahwa kemusyrikan boleh, bahwa perbuatan bid'ah itu boleh, ya, menjelaskan tentang tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam itu boleh? Ya, kalau tidak, takutlah kepada Allah. Karena kita sebagai seorang muslim, apalagi kita duduk dalam menyampaikan agama Allah, hendaklah yang kita sampaikan adalah ketundukan kaum muslimin atau umat manusia itu kepada firman Allah Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, dan itu semua ia bersesuaian atau sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh kaum salaf terdahulu. Ya, itulah mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis juga banyak disebutkan tentang keutamaan memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rasa takut inilah yang seharusnya mendorong kita, yang harusnya memotivasi kita dalam menyampaikan ilmu Allah, sehingga kita berhati-hati. Kita tidak akan menyampaikan suatu perkara agama kecuali di dalamnya karena rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita tidak menyampaikan kecuali yang benar. Dan karena rasa takut pula inilah, ya, rasa takut kita kepada Allah ini pula lah yang akan menyebabkan kita tidak akan bermudah-mudahan menyampaikan perkara-perkara yang batil. Ya, maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, ya, khususnya para dai, ya, atau orang-orang yang menyampaikan perkara agama, kendati pun niatnya karena Allah, berhati-hatilah dalam menyampaikan ilmu, dan perhatikan efek akibat dari apa yang kita ucapkan ini, apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita sebarkan ini, apakah mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan rasa cinta Allah, atau menimbulkan kemurkaan, atau ya marahnya Allah kepada kita. Ya, dan kita harus benar-benar meyakini, kita harus benar-benar memilih, kita harus benar-benar yaitu memilah mana yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin dan mana yang tidak, karena ini untuk keselamatan kita, bukan di dunia saja tapi juga nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, introspeksi diri kita. Ya, jangan kita ini bermudah-mudahan dalam menyampaikan perkara-perkara agama, padahal bukan dari perkara agama. Ini adalah dari hawa nafsu kita. Ini adalah dari tradisi atau kebiasaan, yaitu orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, maka pelajarilah agama dengan baik, ya, yang berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh ya terdahulu. Kemudian belajar untuk menyampaikan apa adanya, dan jangan takut, jangan khawatir ya kepada manusia, tetapi hendaklah takut kepada Allah Jalla wa Ala saja. Ya, mudah-mudahan ini memberikan faedah, dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال
lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.